Ketemu lagi di Cek Ombak episode ke-6. Wih, udah lama banget nggak bikin Cek Ombak. Tapi karena ini hari Jumat, game di NBA juga hari ini cuma ada 2. Dan salah satunya seru banget tuh. Nanti kita bahas tipis-tipis. Jadi untuk episode Cek Ombak kali ini, gue sudah meminta tim gue untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari subscribernya Ngobrol NBA untuk kita pilih beberapa dan akan kita coba bahas di sini. Tapi again, tujuannya Cek Ombak adalah gue membacakan pertanyaan dan gue pengen teman-teman juga menuliskan komentar-komentar opini-opininya masing-masing, karena setiap orang pasti punya opininya masing-masing di kolom komentar. Untuk satu orang komentar yang beruntung, pemenang yang beruntung akan mendapatkan 1 buah voucher video platinum berlangganan gratis selama 1 bulan persembahan dari Video Sports. Jadi jangan takut untuk komen, karena nggak ada komen yang benar atau salah. Setiap orang berhak untuk punya opini dan pendapatnya masing-masing. Oke, jadi kita akan coba cek apa saja pertanyaan yang akan kita bahas di Cek Ombak kali ini. Let's go. Oke, sebelum kita menuju ke pertanyaan, 2 game hari ini, tadi gue nonton yang Warriors lawan Nuggets, itu gokil. Gokil itu. Warriors tuh, si rumah saya kan Dub Nation ya. Kecuali anak gue kecil. Anak gue kecil Celtics, gue OKC, istri gue Dub Nation, anak gue yang gede Dub Nation. Itu tadi bener-bener udah kayak kapal pecah rumah gue. Ngamuk-ngamuk semua isinya, karena Warriors udah unggul 18 poin, sisa 9 menit atau apa, gue udah yakin menang, gue udah beres-beres, gue udah mau ke kantor, tiba-tiba, kok pelan-pelan Nuggetsnya ngejar. Emang kelihatan ya, Warriors itu kalah size. Lu mau mempermasalahkan tentang rotasinya Steve Kerr kek, lu mau mempermasalahkan soal turnoversnya Steph Curry di akhir-akhir kek, atau tembakan-tembakan Klay yang nggak masuk kek, dari mid range, dari 3 point nggak masuk, dan CP3 nggak masuk, dan lain-lain. Biar gimana pun Warriors memang kalah size, dan itu dimanfaatkan sama Denver Nuggets. Terlepas dari Nikola Jokic yang terakhirnya melakukan circus shot, game winning shot dari hampir tengah lapangan di depan Kevon Looney. It happens, man. Tembakan-tembakan kayak gitu ya most of the time nggak masuk, tapi kalau masuk ya masuk aja gitu. Mau dibilang hoki terserah, tapi tetap aja bolanya masuk mau bagaimanapun. Akhirnya Denver Nuggets menang. Ya memang kalah size aja sih. Jokic berapa kali dapat free throw, Aaron Gordon berapa kali dapat free throw. Terakhir juga two man action antara Jokic di alley-oop ke Aaron Gordon, itu juga collapse juga defense-nya Warriors. Jadi defense-nya bolong-bolong, size-nya kalah. Offense-nya terakhir-terakhir juga Steph Curry sayang itu crucial turnovers. Jadi ya mau disalahin siapa? Mau disalahin Steve Kerr? Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya, karena banyak sekali fans Warriors. Tadi gue bahas juga di Instagram yang bilang pecat Steve Kerr. Gue bilang jangan terlalu buru-buru lah. Kita mau mengkritik atau apa, tapi jangan ngomongin pecat bro. Di tengah season kayak gini lu memecat pelatih yang udah ngasih lu 4 gelar gitu ya. Satu keputusan, satu ketikan pecat Steve Kerr yang lu ketik karena lu lagi emosi, karena tim lu lagi kalah, ya wajar-wajar aja sebenarnya. Tapi menurut gue nggak tepat juga, walaupun ya ada coaching decision yang dipertanyakan sudah pasti. Semua tim mengalami hal yang sama. Even tim gue OKC walaupun menang-menang, ketika lagi kalah gue pasti mempertanyakan, kok yang diturunin dia sih, padahal si dia lagi hot. Kok jadi dia yang masuk di kuarter 4, jadinya kesusul kan? Pasti semua itu terjadi sama semua fans-fans di NBA tim manapun. Jadi sah-sah aja kalau kita komplain, tapi gue selalu menganut prinsip, gue percaya bahwa siapapun yang in charge di sana, kepelatihan ya, coaching staffnya, itu mereka itulah orang yang paling tahu tentang tim itu. Jadi gue kadang kalau mau komen yang ya elah rotasinya jelek banget bla bla bla, gue kadang suka mikir ya kita sih ngomong sih gampang ya, mereka kan pasti juga ada di situasi seperti itu, nggak segampang kita yang nonton gitu bikin keputusannya. Kadang mereka pasti punya pertimbangannya sendiri-sendiri, dan ya gue kadang suka ya udah deh, emang kalau kalah ya udah kalah, next gamenya harus lebih baik lagi. Oke, jadi bahas Warriors. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang sudah dipilihkan sama tim saya. Gue akan kasih shoutout juga buat pertanyaan yang masuk. Jangan lupa teman-teman komen dengan opini kaliannya masing-masing di kolom komentar, karena satu pemenang yang beruntung akan mendapatkan 1 voucher video platinum berlangganan 1 bulan gratis buat nonton NBA. Cocok gue jadi marketing kayaknya. Oke, karena ini
disiapin pertanyaannya di handphone dan kecil banget, gue harus ngeliatnya dari jauh ya. Gue udah nggak bisa ngeliat dekat. Gue belum sempat dilasik, man. Udah bikin appointment tapi gue pending terus. Harus segera dilasik. Gue udah bosen pakai kacamata. Oke, yuk kita bahas ya. 3 pertanyaan aja hari ini. Gue nggak mau panjang-panjang. Oke, yang pertama adalah dari @Abdul Jabar 5776. Shoutout buat Abdul Jabar 5776. Dia nanya gini, Bang, bahas dong calon most improved player dan rookie of the year. Oke, ini kita udah masuk pertengahan season. Pasti ada nama-nama yang tadinya masuk, mungkin sekarang jadi turun peringkatnya. Ada yang tadinya nggak masuk peringkat, sekarang tiba-tiba naik ke top 3 misalnya. Kita mungkin bahas dari rookie of the year dulu tipis-tipis. Ini pendapat gue. Gue bikin cek ombak ini justru ingin mendengar dan membaca pendapat kalian. Jadi gue sampaikan pendapat gue singkat-singkat aja. Nanti kalian sisanya tinggal tulis di kolom komen ya. Oke, rookie of the year. Persaingannya untuk saat ini ada 3 nama. Ada Wemby of course, ada Chet Holmgren, dan juga ada Jaime Jaquez Jr. Itu kalau disebutin top 3 ya. Dulu awal-awal musim sampai dengan game ke-20 sekian ada nama-nama kayak Jordan Hawkins, ada Keontae Jones juga bagus, ada Derek Lively juga bagus. Tapi yang stabil sampai dengan sekarang menurut gue 3 nama itu, Chet, Wemby, sama Jaime Jaquez Jr. Itu gue ngefans sekali sama Jaime Jaquez Jr. Menurut gue dia pemain yang paling NBA ready as a rookie ya, yang benar-benar rookie tahun ini. Kalau Chet kan rookie tapi curang, dia setahun lalu udah ngamatin tuh, nggak fair juga sebenarnya. Tapi yang bener-bener rookie dan bener-bener kelihatan matang mainnya, rasa veteran, rookie rasa veteran, itu Jaime Jaquez Jr. Wemby masih banyak sekali waktu untuk dia belajar. Dia masih muda banget, masih 19 tahun. Wemby baru masuk 20 tahun ya kalau nggak salah. Baru ulang tahun ya kalau nggak salah, gue lupa. Dan dia belum dikelilingi sama pemain-pemain yang bisa membuat dia bersinar di rookie season-nya. Tapi ngomongin statistik kayak Wemby absurd juga. Bloknya 5, 6, 7. Chet juga sama. Cuma Chet memang lebih ada di situasi yang lebih enak gitu loh. Ada Shea di situ, ada J-Dub di situ, ada Chet di situ. Jadi dia nggak terlalu disorot banget dan pressure-nya juga nggak setinggi Wemby. Wemby tuh disorot banget soalnya. Semua pengen, dia pasti setiap kali main tuh udah mikir bahwa wah gue bakal disorot banget nih, game ini gue mainnya harus bener nih. Jadi pressure-nya akan bertambah. Mainnya lebih mikir itu untuk nggak membuat kesalahan gitu, karena dia benar-benar disorot terus sama media dan semua fans NBA gitu. Jadi pressure-nya lebih tinggi untuk Wemby. Tapi sejauh ini menurut gue dia baik-baik aja. Kalau dia dikasih teammate yang lebih benar, menurut gue dia akan jadi pemain yang lebih bagus dan akan bisa memenuhi potensialnya dia. Tapi kalau gue boleh memilih Rookie of the Year versi gue sejauh ini, it's tough bro. Jaime Jaquez Jr., Chet, Wemby. Gue pilih Chet ya, boleh ya. Sedikit subjektif, tapi gue pilih Chet. Just because gue melihat dia stabil aja sih. Gue melihat dia lebih stabil. Jaime Jaquez Jr. juga stabil, man. Bagus, jadi pilihan yang sulit, tapi gue agak bias aja dikit. Gue pilih Chet Holmgren untuk jadi Rookie of the Year. Oke, untuk Most Improved Player nih rada-rada tricky. Yang pasti jadi di urutan pertama tuh ada Tyrese Maxey pasti. Tyrese Maxey pasti, Alperen Sengun. Gue suka sekali sama Jalen Johnson dari Atlanta Hawks. Itu gue suka banget. Tapi biasa gue kalau melihat prediksi-prediksi orang tuh gue selalu berpatokan sama ESPN Bet. Jadi kasih gue waktu 20 detik ya buat buka ESPN rankingnya untuk Most Improved Player siapa. Gue coba penasaran juga, gue pengen lihat. Oke, ini udah ketemu nih. Ini adalah Most Improved Player odds. Jadi itunya ya, probabilitasnya untuk yang diprediksikan untuk menang Rookie of Most Improved Player adalah di posisi pertama dengan odds paling kecil adalah Tyrese Maxey, kedua adalah Alperen Sengun, ketiga ada Kobe White, ada Scottie Barnes, ada Hali,
Ada Anthony Simons, ada Cam Thomas, Franz Wagner, Paulo Banchero, Shaden Sharp. Kenapa tidak ada Jalen Johnson, man? Bro, you gotta show some love buat Jalen Johnson. Teman-teman yang nggak terlalu banyak ngikutin Jalen Johnson, coba nonton game-gamenya Atlanta Hawks, lihat statistiknya Jalen Johnson musim ini. Ya tentunya dengan jumlah menit bermain yang lebih banyak memang dari musim lalu ya, karena sudah nggak ada John Collins, dia dapat menit yang jauh lebih banyak daripada musim lalu. Ya jelas aja statistiknya naik memang, tapi improve banget Atlanta Hawks juga ketika Jalen Johnson ada di lapangan. Juga defensive ratingnya lebih meningkat banget ketika Jalen Johnson main di lapangan. Jadi gue ya mau nggak mau pasti di urutan pertama ada Tyrese Maxey kalau ngomongin most improved player. Tapi gue punya personal pick sendiri, walaupun nggak ada di rank ini, nggak apa-apa, gue nggak suka yang mainstream. saya sih Jalen Johnson ya, ini personal pick. Tapi kalau emang secara data-data dan lain-lain, Tyrese Maxey, Alperen Sengun gitu-gitu sih musim ini gokil, emang improve banget. Oke, yuk kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya datang dari kecil amat, Andre Alfian Alparoedi. Susah banget bro, 3481 syarat buat Andre Alfian Alparoedi, 3481 syarat. Dia nanya, by the way, mau nanya nih Ko Iril, kira-kira pergerakan off-season siapa yang paling berdampak baik ke tim? Apakah Lillard, Harden, atau ada yang lain? Terima kasih Ko Iril jawabannya. Oke. Gue merasa yang paling berimpact sejauh ini mungkin Boston Celtics ya. Kristaps Porzingis, Jrue Holiday. Itulah kenapa Boston Celtics bisa jadi tim terbaik di NBA sampai dengan hari ini. Menurut gue satu alasannya karena adanya Porzingis dan adanya Jrue Holiday. Gue melihat Porzingis surprisingly nyetelnya cepat banget dari sejak game pertama. Itu game pertama waktu itu Celtics lawan siapa tuh? Knicks kalau nggak salah, mainnya di MSG ya, Madison Square Garden kalau nggak salah. Itu Porzingis langsung gila, langsung nyetel gitu. Gue nggak nyangka nyetelnya bakal secepat itu sih. Tapi overall menurut gue sampai dengan hari ini off-season moves yang paling bagus impact-nya adalah Boston Celtics, Kristaps Porzingis sama Jrue Holiday. Lillard bagus, tapi Lillard ada game-game yang dia nggak tahu shootingnya off aja, belum kayak aneh aja. Lillard musim ini ada yang off-nya tuh baunya bau banget gitu loh, nggak konsisten aja, belum konsisten. Terus ada siapa lagi ya? Houston Rockets bagus tuh, Dillon Brooks, Fred VanVleet, itu juga salah satu off-season move yang menurut gue impact-nya bagus buat tim ya. OG Anunoby itu so far so good di Knicks. Emmanuel Quickley, RJ Barrett so far so good di Raptors. Tapi off-season moves yang paling oke menurut gue sejauh ini sih Kristaps Porzingis sama Jrue Holiday ke Boston Celtics ya. Itu menurut gue itu yang keren. Kayak DeAndre Ayton ke Portland itu belum kelihatan. Bradley Beal ke Phoenix Suns itu juga cedera mulu, belum kelihatan secara sample size banyak games mereka bertiga, KD, Booker sama Bradley Beal main bareng tuh belum kelihatan karena 2 game. KD-nya Bradley Beal masuk, KD-nya cedera, KD-nya main, Bradley Beal-nya cedera, Booker-nya main, siapa cedera, nanti Booker-nya cedera ganti-gantian gitu cederanya, jadi nggak bisa dinilai. Kalau Phoenix Suns belum bisa dinilai bro. Tapi sejauh ini menurut gue sih ya, kalau gue Boston Celtics ya. Teman-teman punya pendapat lain silahkan masukin di kolom komentar. Oke, kita menuju ke pertanyaan terakhir. Yang masuk adalah ini dari sama namanya. Beda. Tapi mirip namanya. Ini dari @AndreAlfian 7523. Tadi siapa namanya? Andre Alfian. Sama juga, tapi beda akunnya. Nggak apa-apa deh. Oke, ini dari Andre Alfian 7523. Dia menanyakan, Ko Iril mungkin bisa jadi next topic. Siapakah dream team untuk All Star nanti menurut Ko Iril? Atau Ko Iril vote siapa buat All Star nanti? Buat sekedar referensi aja. Thanks Ko Iril, semoga besok dibahas. Oke. Pilihan All-Star gue ya. Wah, gue mesti lihat contekan gue lupa gue ngevote siapa kemarin pas All-Star ya. Sambil kita lihat fan votingnya udah keluar hasilnya untuk putaran pertama. Nanti gue coba munculin juga di gambar. Bentar ya. Gue ngevote siapa sih kemarin? Oke. Ini gue sudah menemukan, gue ngevote tanggal 20 Desember 2023. 20 Desember 2023. Gue ngevote untuk East. Untuk backcourtnya gue pilih
Jalen Brunson, dan Tyrese Haliburton. Untuk front court-nya, gue pilih Jason Tatum, Giannis, sama Joel Embiid. Itu di East. Kalau untuk di West, backcourt-nya gue pilih Luka sama Shai. I'm sorry Steph, gue tahu Steph tetap bakal terpilih berdasarkan voting. Tapi untuk gue pilih Shai sama Luka. Untuk front court-nya gue pilih KD, LeBron, sama Jokic di wilayah barat. Dan lain-lain. Itu kita lihat juga ya. Coba hasil dari fan voting yang hari ini baru keluar. Oke. Front court-nya untuk wilayah barat sesuai pilihan saya. Top 3-nya yang di voting ada LeBron James, ada KD, ada Jokic. Untuk backcourt-nya sudah seperti yang saya harapkan, Shai selalu ada di posisi 3. Karena di posisi 1 dan 2 sepertinya sudah di booking selalu setiap tahun sama Luka Doncic dan juga Steph. Untuk fan voting kedua pemain ini emang nggak ada duanya deh. Luka sama Steph itu udah hampir pasti selalu ada di urutan kedua teratas untuk backcourt di wilayah barat. Jadi untuk pemain-pemain lain ya tunggu antrian aja deh. Tunggu Steph pensiun aja deh. Susah men kalau ngadu sama mereka. Tapi thank God, Shai ada di urutan ketiga. Untuk wilayah timur, front court-nya ada Giannis, ada Embiid, ada Jason Tatum. Itu sudah sesuai sama pilihan saya. Untuk guard-nya, dua teratas ada Hali sama Dame. Dame banyak ya. Yang ngevote di bawahnya ada Trae Young, ada Donovan Mitchell, ada Maxey, ada Brunson. Brunson saya di urutan ke-6. Brunson tidak terlalu banyak menarik minat para voters ternyata. Jauh lebih menarik Damian Lillard ternyata untuk para voters yang sudah ngevote sejauh ini. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau voting-voting begini itu masalah selera, bro. Masalah selera dan setiap orang pasti punya seleranya masing-masing, nggak selalu melulu soal data, points per game dan lain-lain. Menurut gue namanya voting ya selera aja, gue pengen vote dia, udah gue vote dia aja. Begitu juga untuk All Star. Jadi teman-teman coba komen juga All Star yang kalian vote siapa aja, nama-namanya di kolom komen. Oke, segitu aja ya untuk cek ombak kali ini. Jangan lupa, gue sangat-sangat mengharapkan komentar kalian, karena satu komentar yang beruntung akan mendapatkan 1 voucher video platinum berlangganan selama 1 bulan gratis persembahan dari Video Sports. Have a nice weekend. Sekarang sudah hari Jumat. Sampai jumpa di episode-episode ngobrol NBA dan juga cek ombak selanjutnya. I'll see you guys on the next episode. I'm out.